Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-31. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang rumput dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka, kaum Israel, adalah umat. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Alkitab, tamak atau serakah merupakan salah satu kecenderungan negatif yang dapat muncul pada diri setiap manusia. Pada dasarnya, ketamakan merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan hasrat untuk memiliki yang begitu besar dan berpusat hanya untuk kenyamanan diri sendiri. Artinya, melalui perilaku tamak, seorang manusia tidak sekedar mengumpulkan banyak, melainkan juga berupaya selalu memenuhi orientasi egonya sendiri. Tentu saja perilaku ini dapat semakin berkembang hingga menimbulkan banyak dampak yang negatif dan menghancurkan bagi pihak lain yang ada di sekitarnya, entah sesama manusia maupun makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketamakan tidak hanya muncul dalam hidup relasi keseharian, tetapi juga dalam relasi beriman. Seorang umat Tuhan yang tidak dapat mengendalikan hasrat dan egonya akan menjadikan beriman kepada Tuhan sebagai media untuk menghasilkan banyak kenyamanan demi egonya sendiri. Hal ini tentu bukanlah praktik hidup beriman yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu acuan untuk membentuk hidup beriman yang anti ketamakan dapat kita resapi melalui pesan kenabian dari Yeskiel pasal 34 ini. Tuhan melalui Yeskiel sedang memberikan janji pemulihan, ketentraman, dan kepenuhan hidup di dalam dan oleh Tuhan bagi setiap umat yang berserah penuh kepadanya. Namun di balik setiap janji tersebut, terdapat sebuah identitas diri sekaligus misi yang tidak dapat tidak dilakukan oleh setiap umat Tuhan, yakni menjadi berkat. Hal ini merupakan unsur penting dalam keseluruhan rangkaian janji pemulihan Tuhan. Secara khusus mengingat pengalaman umat Israel yang sudah cukup lama hidup dalam kesulitan dan terpisah dari Tuhan. Pemulihan yang akan mereka dapatkan dapat berubah menjadi pengalaman yang menghancurkan diri maupun pihak lain di sekitar mereka jika mereka tidak mampu memandang berkat Tuhan tersebut dengan perspektif iman yang sehat dan hati yang tulus. Mereka sangat mungkin menjadikan Tuhan sebagai agen untuk memenuhi segala ketamakan mereka. Sahabat Alkitab, kita perlu mawas diri agar terhindar dari ketamakan beriman yang justru dapat menjadikan perilaku hidup yang tidak sehat, entah untuk diri sendiri maupun orang lain. Segala berkat dan pemulihan dari Tuhan bukan sekadar pengalaman penuh nikmat untuk kita jalani sendiri, melainkan juga sebagai pembentukan identitas dan misi yang menghadirkan berkat dari Tuhan bagi pihak lain di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami begitu banyak karya. Bagaimana Tuhan memberikan dan memenuhi kami dengan berkat dan pertolongan dan penyertaan-Mu. Tolong kami agar kami terhindar dari ketamakan, termasuk ketamakan beriman. Mampukan kami untuk terus menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan berikan bagi kami, merupakan cara Tuhan juga untuk menjadikan kami saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk bagi ciptaan-Mu yang lain. Tolong kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.